teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya bisa menyapa semua yang hadir secara virtual kali ini untuk datang dalam satu acara Masterclass Siberkreasi Rahasia Bisnis Laris Manis bersama Jovi Adi Guna. Woohoo! Boleh dong tepuk tangan, walaupun saya nggak bisa ngeliat gitu ya. Apakah kamu benar-benar tepuk tangan, tapi mudah-mudahan yang tepuk tangan bisa terus merasakan kebahagiaan. Bisa terus merasakan yang namanya sehat. Ada amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Danar Gumilang. Senang banget rasanya bisa menyapa teman-teman semua di acara yang keren ini, yang kece punya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir di sini bertanya, Danar, ini tuh sebenarnya acara apa sih? Jadi kalau boleh sedikit bercerita nih teman-teman ya. Jadi ini adalah program lanjutan yang dilakukan oleh Kemenkominfo bersama Compassion dalam program Kelas Public Speaking Siberkreasi Batch kedua. Dan sudah terpilih 10 peserta yang masing-masing akan hadir dalam, kalau bisa dikatakan tuh Masterclass Siberkreasi ini adalah intimate session. Wah, kelas yang nantinya akan mengajak 2 peserta terpilih untuk berbincang langsung bersama dengan guest speaker kita. Dan kali ini mereka 2 peserta tersebut akan berbincang bersama dengan Jovi Adi Guna. Kira-kira apa nih yang akan diobrolin? Tungguin ya. Pokoknya sampai akhir acara kita seseruan di acara kali ini. Tapi sebelum kita mengundang 2 peserta tersebut dan juga Jovi Adi Guna, izinkan saya untuk mengundang seorang pria tampan, seorang pria gagah yang akan menyapa teman-teman semua. With no further ado, ini dia Indra Herlambang. Ada gaya terlebih dahulu ya. Seperti kayak melihat cahaya ilahi gitu. Terima kasih, diperkenalkan sebagai pria gagah ya. Jarang-jarang disebut gagah. Tapi senang banget bisa ada di sini, Danar. Yes. Excited. Happy banget ya Mas Indra ya. Mas Indra, Iya ini dong. kan tadi diceritakan bahwa ada kelas sebelumnya yaitu kelas Public Speaking Siberkreasi Batch kedua. Teman-teman semua tahu nggak? Ada lebih dari 4.000 peserta yang ikutan di kelas tersebut. Dan Mas Indra ini kan selama 4 sesi di kelas-kelas yang sudah berlangsung, Mas Indra turut hadir. Boleh dong diceritain sedikit aja Mas tentang keseruan kelasnya Mas? Aduh, menyenangkan sekali. Sepertinya itu kata yang paling tepat ya untuk menggambarkan rangkaian kelas kita. Karena satu hal nih ya, kalau saya sebagai fasilitator, biasanya itu bisa mendapatkan energi dari para peserta. Yes, Ya kan? betul. Dan peserta kelas untuk yang batch kedua ini, wah juara. Mereka tuh kompak banget, mereka seru sekali. Dan yang paling saya suka juga adalah mereka tuh memang ingin untuk mengembangkan kemampuan public speaking-nya. Jadi ketika kita kasih challenge, ada latihan-latihan, semua langsung raise hand gitu. Kelasnya tuh selalu seru, selalu banyak insight yang didapetin. Jadi udah deh buat teman-teman, semoga nanti ada lanjutan-lanjutan lagi ya. Jangan lupa untuk ikutan. Kita bisa bertemu nanti ya di batch-batch berikutnya. Yes. Tapi ini Mas Indra, mungkin ada teman-teman yang menyaksikan kelas public speaking, tapi kok ada hubungannya sama bisnis laris manis? Emang bener ada hubungannya, Mas Indra? Aduh Danar, sebenarnya komunikasi itu memang penting untuk semua lini kehidupan kita. Ya, kita mau ngomong masalah bisnis, karir, pekerjaan, mungkin hubungan pribadi, ya kan, percintaan, rumah tangga, hubungan anak orang tua, semuanya. Karena gini loh, manusia itu nggak mungkin tidak berkomunikasi, itu nggak mungkin. Nah, ketika kita bicara soal bisnis nih ya, gini, sesimpel kalau kita lagi di rumah, kemudian tiba-tiba kita dengar nih di jalanan ada suara ting 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 gitu. Langsung kebayangnya apa coba? Lagi ada yang jualan apa? Sekutang. Ini anak lama pasti ya, bener. Sekuteng, karena sekuteng itu untuk bilang sama orang-orang bahwa nih ada sekuteng nih, ayo beli. Dia nggak teriak-teriak seperti misalnya teh sate gitu kan, atau yang lain-lain, tapi membunyikan dentingan gelasnya itu. Dan ini kan bentuk komunikasi sebenarnya. Betul. Gimana caranya si penjual produk ini bisa menyampaikan kepada orang lain, yaitu calon-calon pelanggannya, bahwa hey,
beli dong produk gue, gitu. Tapi tentunya ketika kita bicara tentang bisnis yang lebih advance lagi, Heeh, teman-teman yang juga mungkin sekarang ini bisnisnya udah mengarah ke online, kan perlu komunikasi yang berbeda ya. betul. Ya dong, Betul kita betul. kan nggak bisa lagi tuh dengan membunyikan sesuatu, ya kan? Kalau kita kecuali kita memang jualannya keliling ya kan, tapi dengan kondisi saat ini di mana kita harus memanfaatkan sosial media, Betul. kita juga harus banyak promosi dan lain-lain, itu penting banget sih kita untuk punya skill komunikasi yang baik. Ibaratnya kalau orang bilang tuh bisnisnya harus 360 gitu ya. Bukan kamera lagi yang 360, tapi bisnis harus Iya. 360 derajat. Semuanya harus tercakup dengan baik. Nah, Mas Indra, nanti kita akan Hmm. ngobrol lebih dalam lagi nih bareng sama Mas Indra, salah satu fasilitator kita. Dan tanpa berpanjang lebar teman-teman semuanya, kita mau menyaksikan satu tayangan untuk kita hadirkan saat ini. Tanpa berpanjang lebar, kita saksikan dulu yuk. Ini dia tayangannya. Sosok yang satu ini dikenal sebagai influencer oleh masyarakat karena memiliki kepribadian, gaya, dan penampilan yang unik. Kemudian, dirinya banyak berkreasi dengan membagikan konten-konten yang diunggah pada kanal sosial media miliknya yang selalu ditunggu oleh ratusan ribu pengikutnya. Sampai berhasil menghibur dan membagikan inspirasi bagi para netizen di Indonesia. Pernah memiliki cita-cita sebagai seorang desainer, kini ia juga sukses menjadi entrepreneur dengan produk bisnis kuliner yang laris manis. Yuk, kita cari tahu rahasia di balik kesuksesan dari Jovi Adiguna. Dan langsung saja kita sambut ini dia, Jovi Adiguna. Hello everybody. Hai hai. Hai Jov. Halo. Apa kabar Hai. Jovi? Puji Tuhan sehat, kalian berdua apa kabar? Baik, Sehat, thank you for sehat asking. banget. Ini keren banget ya, sudah bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di kelas masterclass berkreasi. Keren banget. Ini terima kasih banyak loh Jovi sudah bisa Iya. hadir kali ini. Of Bener. course, pleasure is all mine. Senang sekali bisa balik lagi. Dulu kita bisa tatapan muka, sekarang nggak bisa jadinya Zoom. Nggak apa-apa. Tapi Job, satu hal Ya. nih, kita mau ingetin dari awal aja, mohon maaf, hari ini Jovi siap untuk dicuri ya. Ilmunya loh. Siap. Agak gimana gitu dicuri ilmunya, tapi benar nih teman-teman semuanya, karena memang ada beberapa mungkin yang mengetahui bahwa Jovi Adiguna ini adalah seorang influencer yang kalau menurut satu artikel nih, kita tayangkan dulu artikelnya. Jadi artikel ini nih hadir dari suara.com. Jadi Jovi dikenal sebagai influencer sejak tahun 2015. Ini secara Wow. tidak sengaja. Kenapa secara tidak sengaja? Biasanya sekarang kan orang secara sengaja untuk bikin satu Iya. konten biar dikenal banyak orang. Tapi Jov ini secara tidak sengaja, gimana tuh ceritanya Jov? Bener, jadi lucu banget awalnya. My sister started her career itu 1 tahun sebelum aku. Oke. Jadi dia akhirnya sudah mulai banyak dikenal, cukup dikenal lah karena di kalangan beauty pada saat itu di YouTube itu masih sedikit sekali, jadi dia Aha. sudah mulai dikenal. Terus aku tuh suka lewat dari belakangnya. Rambut aku kan as you guys can see, rambut aku panjang dan dulu tuh warnanya biru. Terus aku tuh suka ngelewat di belakangnya dia. Orang-orang pada nanya, siapa tuh Kak? Kylie Jenner. Wow. Adik aku tuh ngejawabnya, bukan, itu abang aku. Makinlah orang bingung, abang, rambut panjang, biru. Terus badan aku kan tipis-tipis kecil, rada kayak cewek gitu kan. Jadi orang-orang makinlah bingung. Akhirnya dari situ adik aku maksa aku buat bikin YouTube. Dan pada saat itu aku memang tahu bahwa YouTube itu sebuah media. Aku lagi punya brand baju. Akhirnya aku memutuskan untuk memaksakan diri keluar dari zona nyaman aku. You guys, kalau kalian mungkin udah pernah ngobrol sama aku, kalian tahu bahwa aku sebenarnya introvert. Jadi aku menjadi sebuah content creator ini benar-benar keluar dari zona nyaman aku banget. Dan tiba-tiba menghasilkan. Oh, Wow. luar biasa. Jadi memang kadang kita harus keluar dari zona nyaman untuk bertemu dengan yang Exactly. akan bikin kita nyaman gitu ya. Bener banget. Job, Jadi Job. ambigu ya sekarang. Itu dia. Jovi, ini aku yakin teman-teman semua tahu lah ada dua brand yang kalau lagi jalan ke daerah mana akan bertemu dengan yang warna biru terus ada merah-merahnya. Jalan kemana? Oh ini adalah kudapan asal Korea. Ada Gildak dan juga Boba. Boleh dong diceritain nih Jov, ini kan laris manis banget.
Gimana awalnya tuh Amin. bisa ada di situ, Jov? Seperti jadi aku belajar dari pengalaman aku yang keluar dari zona nyaman aku saat aku pertama jadi content creator. Dan aku ngerasa sekarang aku nggak boleh takut buat ngelakuin apa-apa. Dan aku Heeh. pengen melakukan sesuatu yang unexpected. Orang tuh kenal aku kan biasanya, oh Jovi itu fashion blogger, beauty, traveler, kayak gitu-gitu doang kenalnya. Nah aku tuh pengen ngelakuin sesuatu yang bener-bener orang nggak expect. Kalau aku ngeluarin baju, ya udah orang-orang pasti udah bakal tahu. Aku ngeluarin makeup, orang-orang pasti sudah bakal tahu. Heeh. Kenapa? Aku kan suka jajan. Kenapa kita nggak keluarin jajanan kayak gitu? Oke. Itulah tercetus ide awalnya. Dari awal seperti orang pada bisnis pada umumnya, aku bingung dong mulainya dari mana. Tapi one thing leads to another, aku ketemu partner yang sangat luar biasa, jadilah si Street Boba yang merambah ke Gildak tersebut. Oke, Gitu. keren. Mas Indra, ini kan Keren. biasanya ada orang-orang yang ngerasa, aduh PPKM, aduh pandemi, bawaannya tuh jadi kayak diratapi gitu ya. Tapi melihat Jovi ini nih keren ya Mas ya, bisa Aduh. menggali itu semua. Gimana Mas Indra? Karena satu hal ya yang aku lihat juga dari Jovi ini. Tadi kan cerita bahwa emang Jovi itu tipe orang yang berani untuk keluar dari zona nyaman. Heeh. Nah, untuk bisa keluar dari zona nyaman, berarti kan kita harus jadi orang yang adaptif dong. Yes. Ya kan? yes, Karena kita setuju. diletakkan ke dalam sesuatu situasi yang baru. Nah, mungkin itu kali nggak sih, Jov, yang bikin kamu tuh akhirnya sangat mudah untuk beradaptasi, termasuk ketika tiba-tiba kita dihadapkan kepada pandemi, di mana seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Nah, Betul. Jovi ini set gitu kan. Wah, Gitu geraknya. Itu kayak gitu ini, ya. jadi kayak apa, kilat gitu ya semuanya. Antara kilat iya kan, atau Jo? pencak silat jadinya. bener Bener nggak, Jo? banget. Bahwa Bener akhirnya banget. karena lo jago adaptasi tadi, malah justru bisnisnya semakin berkembang masa pandemi kan? Bener banget, exactly. Learning by doing sih sebenarnya. Aku, puji Tuhan, aku mendapatkan partner yang sangat luar biasa, yang visionary, yang adaptif juga. Aku pun sampai sekarang masih banyak belajar, karena bisnis yang aku lakukan ini sekarang bukan dalam skala kecil, tapi dalam skala sangat besar. Jadi Wow. bener-bener aku masih banyak sangat belajar, tapi bener-bener untuk adaptif itu bener banget. Kamu dalam segala hal menurut aku nggak cuma dalam bisnis doang, tapi kamu dalam segala hal pun, kamu memang harus berusaha untuk adaptif. Oke. In order to survive. Kalau nggak kamu Oke. bisa ya, kalau di bisnis kamu bisa ya gulung tikar kasar. Kalau kamu Iya. tidak adaptif, kamu Betul. tidak mengikuti zaman, kamu tidak mau mengikuti perubahan, kamu nyaman aja ada di tempat yang sama, itu kamu nggak akan bisa berkembang menurut aku. Oke, siap. Ini kayaknya harus ditahan dulu ya, karena Jov Tahan ada dulu ya? 2 peserta yang terpilih yang nanti akan Lupa. menyapa Jovi. Oh, sampai biar lupa ada teman-teman keseruan. kita ini yang nanti akan menggali atau mencuri ilmu bersama dengan Jovi Adiguna. Tapi Jov, tadi kan aku sama Apa? Mas Indra udah ngobrol nih bahwa ada lebih dari 4.000 peserta, terus juga terpilihlah 10 peserta yang akan mendapatkan sesi khusus untuk bertemu dengan persona-persona yang luar biasa dan salah satunya Jovi. Aku ingin menampilkan satu tayangan dulu nih, Jov. Boleh ya, Jov ya? Boleh dong. Oke, ini untuk Jovi, Mas Indra, dan juga teman-teman semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita saksikan bareng-bareng yuk. Keseruan kelas public speaking Siberkreasi batch kedua. Ini dia tayangannya. Selamat datang para peserta kelas Public Speaking Siberkreasi Batch 2. Selamat pagi. Hai, Salam. Literasi digital. Nah, itu dia teman-teman semua, keseruan kelas public speaking Siberkreasi batch kedua. Dan sudah hadir di atas saya 2 peserta terpilih, Kak Desi dan juga Kak Melani. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Desi dan juga Kak Melani. Hai, apa kabar? Mungkin aku tanya terlebih dahulu ke Kak Desi. Kak Desi, apa kabar Kak Desi? Sehat, Dana. Luar biasa, senang dengar suaranya Kak Desi. Kalau Kak Melani sendiri gimana kabarnya? Tuhan, sehat dan luar biasa. Semangat. Sehat dan luar biasa, semangat! Aku suka nih energi kedua peserta kita, Kak Desi dan juga Kak Melani. Tapi aku izin dulu ya Kak Melani, aku ngobrol-ngobrol sebentar bareng sama Kak Desi, boleh ya?
Boleh, Siap silakan. kalau begitu. Kak Desi. Atau Iya, yang Danar. mungkin selama di kelas kita kenalnya sebagai Bidan Desi. Loh, kok seorang Ya. bidan? Kak Desi, ini mungkin bisa diceritain dulu dong ke teman-temannya. Sudah berapa lama menjalani profesi ini sebagai seorang bidan? Kita sapa dulu nih Kak Desi. Silakan Kak Desi. Hai teman-teman, hai Kak Dana. Sekarang saya itu berprofesi sebagai seorang bidan. Mm-mm. Saya membuka praktek mandiri saya sendiri di rumah dan saya sudah menjadi bidan dari 2003 sejak saya lulus dari Oke. Akademi Kebidanan Budi Kemuliaan Jakarta. Oh, teman-teman, dirasain gak sih energi dari Bidan Desi? Senyumannya tuh manis, senyumannya tuh sincere. Berasa kalau pasiennya tuh kayak, ayo ibu, semangat ibu, ayo ngeden lagi ibu. Oh itu, nafas, hembus, nafas, Iya, hembus. betul. Heeh. Tapi ini Kak Desi, hari ini kan akan berbincang-bincang bersama dengan guest speaker kita. Udah menyiapkan berapa pertanyaan untuk ngobrol bareng sama Kak Jovi? Banyak banget. Banyak banget, katanya dia Kak Desi gitu. Oke, kita tunggu nanti ya obrolan-obrolannya bersama dengan Kak Jovi. Selanjutnya aku ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Melani dulu sebentar ya Kak Desi ya. Kak Melani. Hai Kak Dana. Hai, ini kita merah-merah ya. Ini janjian atau enggak sih kita Iya. merah-merah ini nih? Enggak. Tiba-tiba, loh kok bajunya jadi merah-merah? Kak Melani, ini aku dengar katanya Kak Melani juga ada di industri F&B ya? Iya, betul. Diceritain dong ke teman-teman semua, bergerak di industri F&B tuh bidang makanan apakah? Udah jalan berapa lamakah? Boleh diceritain dong Kak Melani? Oke, hai teman-teman semua. Aku bisnisnya ini makanan. Pertama, karena aku suka sambal, jadi aku buat sambal sendiri nih. Oh, Nah, oke. aku juga suka nasi bakar, jadi aku buat juga nasi bakar. Aduh, jadi lapar gak sih mendengar cerita dari Kak Melani tentang bisnis nasi bakarnya dan juga bisnis sambelnya. Tapi teman-teman semua, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena sesinya akan segera dimulai. Masterclass Siber Kreasi Rahasia Bisnis Laris Manis bersama Jovi Adiguna akan segera kita mulai. Dan sudah kenalan tadi kan bersama dengan dua peserta kita, Kak Desi dan juga Kak Melani. Nah untuk yang pertama, sesi yang pertama akan dipandu. Wah kalau katanya anak-anak zaman now, take over. Acara ini akan di take over oleh seorang wanita dengan senyuman manisnya. Kalau begitu, Kak Desi, kami persilahkan. Hai Kak Jovi, hai Kak Indra. Halo Kak Desi. Hai. Halo. Kak Desi, Oke. tolong aku lagi kontraksi. Iya. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kalau Kak Jovi kontraksi, kalau aku udah menopause, jadi udah. Menopause ya. Hai teman-teman semua, saya Desi Eka Sukmasari, SSTMK, sedang bersama dengan Kak Jovi Adiguna dan Indra Herlambang, masih di Masterclass Siber Kreasi Rahasia Bisnis Laris Manis. Asik. Mas Indra, boleh Ya. saya izin ngobrol sama Jovi dulu? Oh, boleh dong. Silakan. Mau tanya apa sama Kak Jovi? Ya, Kak Jovi, salam kenal. Salam kenal, Kak. Mas Jovi ini kan ceritanya Jovi ini dikenal oleh masyarakat dengan personalitinya yang luar biasa unik ya. Ya. Kemudian makin dikenal melalui channel-channel media sosial dan akhirnya sekarang memiliki beberapa bisnis, kalau bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya seorang Jovi Adiguna itu kepengen dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Entrepreneur, content creator, atau seorang selebriti? Waduh, selebriti berat banget. Aku jawab aja.
Aku pengen dikenal dari prestasi aku, of course. Aku pengen dikenal sebagai content creator. Aku pengen dikenal sebagai entrepreneur. Dan juga aku pengen dikenal sebagai author. Karena aku udah sempat ngeluarin best-selling books. Wow. Gitu. Jadi aku pernah Keren. pengen dikenalnya dengan 3 itu sebenarnya. Oke, sorry Kak Desi, aku mau nanya sama Kak Jovi boleh ya? Gini Jov, yang aku tahu tuh ya, kadang-kadang kan kita tuh suka menyamaratakan ketika orang itu adalah seorang influencer, mereka di sosial media, kita biasanya nyebutnya selebgram nih, selebgram. Kamu keberatan gak sih kalau dibilangnya selebgram, Jov? Dan kenapa? Aku tuh be honest memang kurang suka sih, karena menurut aku yang aku tangkap dari orang-orang ngomong kalau selebgram itu apa, orang yang terkenal di sosial media tanpa melakukan apa-apa. Nah, aku kan tidak gitu. Aku melakukan actually doing something, aku menunjukkan prestasi aku di sosial media, makanya aku kurang suka disebut selebgram. Aku suka disebut content creator. Tapi kan memang orang-orang di sini suka menyamaratakan orang punya huge following di sosial media, dibilangnya selebgram gitu loh. Tapi kalau aku banyak sekali orang berprofesi berbeda-beda di social media. Just because you have huge following doesn't mean you're a celebgram. You know what I mean? Gitu kurang lebih. Keren. Nah, sekarang nih setelah dikenal oleh masyarakat luas sebagai content creator, traveler, penerbit buku, kemudian pernah juga disebut fashion icon oleh majalah Tatler Indonesia. Okay. Terima kasih. Ditanya lagi jumlahnya, tapi mengapa seorang Jovi mulai terjun ke bisnis? Jadi sebenarnya kalau bisnis sendiri itu bukan sesuatu yang awam dari aku. Waktu aku SMA pun, aku pernah melakukan bisnis sampai aku kuliah, kasarnya kayak gitu. Tapi untuk kenapa aku melakukan bisnis F&B, seperti yang aku sudah diceritakan di awal tadi, ini tuh benar-benar aku pengen ngelakuin seperti yang udah dikenal orang kan, Jovi fashion, travel, beauty. Nah, aku tuh pengen sekali melakukan sesuatu yang tidak diduga-duga sama orang. Makanya itu aku terjun ke dunia F&B. Selain memang aku sendiri suka sekali sama yang namanya jajan, aku pun pengen melakukan hal yang tadi aku bilang itu, yang keluar dari zona nyaman. Pengen bikin orang tuh kaget. Orang kalau ngelihat aku keluarin makeup sudah biasa. Ngeluarin baju sudah tidak aneh. Jadi kalau ngeluarin makan tuh, Jovi makanan kayak apa sih makanannya? Kayak gitu sebenarnya. Ada efek terkejutnya gitu. Baik, sekarang pertanyaan untuk Mas Indra Herlambang. Ya. Nah, lo ditanya lagi nih. Gimana Kak? Menurut Mas Indra, dalam penerapan ilmu komunikasi dengan sosial media yang ada saat ini, seberapa efektifkah penggunaan sosial media untuk promosi bisnis dan menaikkan usaha kita? Wah, ini cakep nih. Ini pertanyaan kece banget, karena yakin banget ya teman-teman yang sedang berbisnis saat ini juga punya pertanyaan yang sama, bahwa harus banget ya gue promoin lewat sosial media. Gini loh teman-teman, sebenarnya sosial media ini sekarang ya terutama itu sudah menjadi komponen kunci untuk marketing kita. Kenapa? Ini ada datanya nih, saya baca di Sprout Social, 74% orang itu memutuskan untuk beli sesuatu setelah mereka ngelihatnya di mana? Di sosial media ternyata. Jadi memang ya kita lihat aja deh, di Indonesia pengguna sosial media itu 170 juta orang loh. Ya kan? Itu lebih dari setengah populasi, bahkan sampai berapa tuh, 61,8 kurang lebih ya, 60% lebih lah pokoknya itu orang-orang yang menggunakan sosial media. Jadi kan memang terbayang bahwa kalau dulu kita mau promoin produk kita harus mengeluarkan budget yang cukup besar. Kita harus pasang iklan di TV, iklan di radio, ya kan? Kak Desi juga pasti udah pernah lihat tuh, billboard dan lain-lain. Nah, sementara sosial media ini, kalau dihitung secara budget sebenarnya kan cukup murah ya, gitu, ya kan? Jadi satu tempat yang sangat pas banget untuk kita jualan. Tapi tentunya kalau ditanya masalah efektivitas, itu balik ke strateginya sih, ya kan? Gimana kita bisa memberikan komunikasi yang paling tepat tentang produk kita, sehingga orang-orang penasaran kemudian beli, nyoba, dan jadi langganan. Itu dia. Jovi kayaknya jago tuh kalau masalah itu, ya nggak sih Jov? Kamu dari awal udah pakai sosial media dong? Udah pakai sosial media. Aku dari awal, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kita nggak ngikutin perubahan zaman, mengikutin sesuatu yang baru, kita bakal ketinggalan. Jadi benar banget aku setuju yang Mas Indra omongin. Dan dari awal bisnis aku, dua-duanya, aku sangat memanfaatkan media sosial yang gratis. Kamu tuh bikin, kamu tidak perlu biaya apapun.
Dan satu lagi benar banget kata Mas Indra juga yang perlu dipikirkan itu strategi marketingnya juga itu perlu sekali. Betul banget. Iya, karena gini juga nih Kak Desi, satu hal yang sering kita lupakan ya, bahwa ketika kita promo di sosial media, kita tuh harus menyertakan CTA, call to action. Jadi nggak cuma kita bilang, Kak Desi tahu dong di kelas sudah diajarin soal itu ya. Iya kan? Ada ajakan kepada followers kita untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu itu apa? Bisa beli produknya, bisa sekarang sering banget yang swipe up misalnya gitu kan, atau klik di sini buat dapetin sampelnya, atau ajakan-ajakan yang lain gitu. Jadi kalau kita cuma pasang produk doang, info doang tanpa ada ajakannya, itu juga ya mungkin akan kurang efektif gitu Kak Desi. Berarti kita manfaatkan kekuatan sosial media, tetapi caranya bagaimana itu yang harus kita pelajari ya. Yes, betul banget. Oke, baik. Oke, kembali ke Jovi. Mengapa memilih kategori food and beverage? Apa yang membuat seorang Jovi menjual boba drink, yang berbau-bau Jepang dan snack cemilan yang Korea banget, itu apa yang hubungannya sekarang lagi opa-opaan itu ya, yang anak-anak zaman now ya, atau ini yang seharusnya kami contoh dalam memilih bisnis, mempertimbangkan tren yang ada, malah kita anti mainstream sekalian. Kalau menurut aku dalam bisnis itu banyak sekali tipenya. Kamu nggak harus selalu ngikutin zaman. Kebetulan saat aku memilih bisnis Korea, kebetulan sekali memang kalau aku pribadi, aku memang suka sekali jajanan Korea. Dan menurut aku di sini belum ada jajanan Korea yang affordable. Makanan Korea itu kamu pasti selalu mahal-mahal. Satu porsi ini let's say 70.000 kayak gitu loh yang biasa aku makan. Nah kita tuh belum ada makanan Korea yang merakyat. Disitulah aku mendapatkan inspirasi kenapa aku memilih membuka jajanan Korea. Bukan cuma ngikutin zaman aja, kebetulannya pas aku mengeluarkan si Gildak tersebut, orang-orang lagi keranjingan nonton Korea. Kebetulan, jadi memang kebetulan yang sangat beruntung kalau menurut aku. Kalau untuk boba sendiri, aku pengen mengeluarkan sesuatu, balik lagi aku tuh suka mengeluarkan sesuatu with high quality, tapi dengan harga yang masih menurut aku masih merakyat. Dibilang murah banget, tidak. Tapi aku yakin semua mostly orang-orang pada bisa membeli gitu sih yang menginspirasi aku. Dan aku karena ngikutin zaman seperti yang aku bilang, mengikuti zaman seperti sekarang, aku bikin tempatnya itu tempat boba kan biasa kios yang bentuknya cuman kecil. Kalau tempatnya aku tuh kamu actually bisa duduk, kamu bisa foto-foto, wifi ada gitu. Awalnya bisnis modelnya sampai tiba-tiba pandemi kena begitu. Jadi kita harus setir lagi, kita harus adaptasi lagi sama terhadap sesuatu yang baru yang lagi dialami seluruh dunia gitu. Oke. Iya. Ngomongin soal inspirasi, Jovi, siapa sih mentor kamu ini ceritanya bisa sampai sedahsyat ini? Mentor aku sebenarnya menginspirasi. Yang menginspirasi sebenarnya yang mementori aku ada itu partner aku, pemiliknya Nikmat Group yang sekarang membantu operasional bisnis aku. Bukan berarti aku tidak terjun, aku juga ikut terjun, tapi aku tidak fully. Aku mengerti, tapi tidak 100%. Jadi mentor aku itu mengajarkan aku banyak hal sekali mengenai F&B, mengenai bisnis. Segalanya itu aku diajarin, dan sampai sekarang pun, sampai di titik ini kita masih belajar. Aku belajar dari papa aku juga. Papa aku kebetulan dia food scientist, jadi dia suka invent menu baru. Betul, jadi aku banyak belajar juga dari papa aku juga, dari mentor aku sampai aku bisa ada di titik ini, dan sampai sekarang pun aku masih ikut belajar. Dari kalian pun aku masih belajar membuka pikiran. Wow. Luar biasa, keren. Jadi menjalankan bisnis sekarang ini, Jovi bersama dengan partner ya, bukan memulainya benar-benar sendirian ya. Untuk bisnis F&B yang aku lakukan sekarang, aku bersama partner. Kalau bisnis-bisnis yang dulu lakukan, aku memang sudah familiar sama bisnis, dan itu aku lakukan sendiri. Gitu. Aku ngomong kayak gini kenapa? Biar orang-orang yang lagi nonton ini jangan takut. Bisnis itu kadang-kadang kamu harus lakukan sendiri. Kamu lakukan sendiri. Ini aku cerita aja dulu pada saat aku SMA, aku menemukan model bisnis tanpa modal sepeser pun, tapi aku bisa berpenghasilan pada saat itu 50 juta sebulan. Passive income. Tanpa modal sedikit pun. Bisnis apa, Jov? Pada saat itu aku jualan sepatu, kayak nge-custom sepatu kayak gitu. Nge-custom kan aku tidak perlu modal, aku hanya perlu menarik down payment dari customer. Aku jual itu di Facebook. Dari situ ngebuka pintu banyak banget.
kenapa dulu aku sempat bisa jadi stylist, karena tiba-tiba ada manajer artis yang lirik, dikenalin sama artisnya gitu. Jadi benar-benar kamu nggak usah mikirin modal, banyak sekali, kamu tinggal cari apa nih potensial, kalau nggak apa passion kamu. Kayak tadi contoh salah satu pembicara siapa, Kamelia. Kameli tadi ngomongnya simpel, aku suka sambal dan aku suka nasi itu. Jadi aku jualan, nah as simple as that menurut aku bisnis itu. Oke. Kak Jovi, boleh dong Ya? kami itu diajarin bagaimana kami yang bukan siapa-siapa ini mendapatkan modal awal untuk memulai dan menjalankan bisnis. Kalau Kak Jovi kan berani ya muter ambil DP gitu. Kalau kami bagaimana Kak Jovi? Here's the thing, aku bukannya muter ambil DP, seperti yang tadi aku bilang, banyak sekali bisnis model yang kalau kalian cari tahu, kalian apa seperti dropship, kalau memang kalian mau berbisnis, yang paling penting menurut aku adalah mulai aja dulu. Seperti aku ceritain tadi, aku aja bisa berpenghasilan 50 juta sebulan pada saat aku SMA, which is I don't know how many years ago, itu berapa tahun lalu, saat aku masih gadis. Jadi maksud aku, uang 50 juta itu sangat besar sekali. Aku yang tanpa modal aja, aku sekarang tidak bisa memberitahu kalian spesifik. Tapi ini kalian bisa mengambil contoh dari passion aku terhadap fashion. Aku bisa berpenghasilan 50 juta tanpa modal sedikit pun. Aku benar-benar cukup cari pabriknya nih mana, yang tukang bikin sepatu. Oh ini hasilnya bagus. Aku mulai bikin di social media, di Facebook. Kayak gitu-gitu. Itu kan tidak butuh modal. Kamu benar-benar cuma butuh internet dan handphone. Which is, anak-anak sekarang tidak akan pernah lepas dari handphone, betul? Betul. Betul banget. Jadi semua itu bisa banget kalau kalian mau cari. Keren banget sih, Jo. Tapi ini balik lagi ya. Itu dia, Kak Desi. Bener banget ya. Mulai dulu aja. Jadi mulai dulu aja, bener. Overthinking, takut, dan lain-lain. Mulai dulu aja. Betul. Oke. Sehubungan dengan modal dan bisnis, boleh saya bertanya dengan Mas Indra, bagaimana tips untuk mengkomunikasikan atau menjelaskan bisnis kita secara efektif agar bisa menarik perhatian penanam modal atau partner bisnis agar akhirnya mereka mau bekerja sama dengan brand kita? Waduh, ini pertanyaannya kece banget nih ya. Dan pasti juga walaupun tadi Kak Jovi bilang bahwa sebenarnya nggak usah pikirin modal dulu, jalan aja dulu, nanti baru kemudian akan ada kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Itu seperti yang mungkin kalau kita bilang sekarang kayak startup deh gitu ya. Modal di awal dulu, kita bisa mulai dengan kecil sambil nanti cari pendana nih untuk bisa scale up bisnis kita, ya kan? Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah menjalankan bisnis tersebut, kemudian berpikir untuk mencari pemodal, berarti kan di sini kita harus mengerahkan kemampuan kita untuk presentasi nih salah satunya, iya dong. Iya, dan sekarang ini sepertinya jadi satu skill yang dibutuhin banget, gimana kita bisa membuat sebuah presentasi yang bukan hanya informatif tapi juga menarik, ya kan? Ketika dibaca orang, mungkin dilihat atau bahkan kita jelaskan kepada mereka, itu bisa membuat mereka tuh oke, kalau gitu kayaknya saya percaya nih sama dia untuk menanamkan modalnya. Nah, kepercayaan tersebut kan balik lagi ya, ketika kita ngomongin masalah gimana kita bisa mengambil kepercayaan orang, berarti kan kita harus menampilkan yang terbaik nih. Ya, kita menampilkan peluangnya. Diri kita dulu ya. Nah, itu tuh salah satunya. Itu yang sering terlupakan juga, bahwa dari kita ketemu aja dengan si pemodal ini, secara komunikasi visual kita tuh udah meyakinkan belum? Ya kan? Apakah kita sudah bisa menampilkan bahwa kita ini orang yang profesional, kita memang orang yang bertanggung jawab, dan hal-hal tersebut itu juga bisa muncul dalam pilihan-pilihan kata kita, ketika kita menulis, iya dong, kita bikin proposal misalnya, pilihan kata kita, huruf besar, huruf kecil, ya, tanda baca dan lain-lain, itu kan akan menunjukkan nih profesionalisme seseorang. Jadi kalau ingin meyakinkan orang lain untuk bisa menanamkan modal daripada kita, yang pertama sih udah pasti ya, kita harus menampilkan bisnis modal yang masuk akal, ya kan Jov ya? Karena bener banget. Namanya pengusaha kan, mereka pengen untuk bisa mendapatkan keuntungan dong, untuk dapetin uangnya bisa balik, ya kan? Bener Tapi banget. kalau dari segi komunikasi, yang harus kita perhatikan juga adalah itu tadi, bahwa kita membuat si calon pemodal ini percaya dulu sama kita dengan tampilan visual kita,
pilihan kata-kata kita, ketika berbicara itu kita pede dengan intonasi yang meyakinkan, kita bisa tahu cara untuk persuasi orang. Nah, yang kayak gitu. Karena kalau masalah bisnis modal, kemudian nanti bisnis plan dan lain-lain kan semua orang udah pasti bisa ya gitu ya. Maksudnya banyak deh yang kita bisa cari untuk membantu kita di situ Kak Desi. Tapi dari segi komunikasinya tadi itu yang penting. Kita sebagai komunikator itu secara keseluruhan paket lengkap. Makanya kayak Kak Jovi, saya yakin banget Kak Jovi ketemu sama orang aja dengan rasa kepercayaan dirinya yang tampil, kemudian menunjukkan passionnya bahwa ini nih sesuatu yang saya suka nih, bisa meyakinkan, yakin banget ya nggak sih Jov? Kerasa nggak? Bener banget, bener. Aku kerasa banget semenjak aku berprofesi sebagai gini, aku lebih confident dalam kerja. Itu komunikasi itu penting banget kayak Mas Indra bilang. Itu tuh super duper penting, cara penata kata, walaupun kadang-kadang susah kalau kita ngomong kan kita pengennya nyerocos gitu-gitu, walaupun kadang kayak gitu, tapi itu penting banget beneran deh. Komunikasi itu penting banget. Jadi kalau saya tarik dari ilmu komunikasi ke bisnis itu sangat berguna buat saya yang seorang bidan itu dari pertama pasien datang ke saya melihat saya dengan seragam putih, berbicara dengan percaya diri, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya yang dia kemukakan, itu bisa menarik dia untuk lahir di tempat saya dan itu masukan pendapatan ya untuk saya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Benar banget. Betul sekali. Oke, saya yakin Kak Desi ini benar, Kak Desi pasti masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mau diberikan ke Kak Jovi, benar ya? Tapi benar, banyak, masih banyak. Tapi gini, nanti dulu kita tahan dulu Kak, karena sekarang kayaknya Kak Desi mau ngasih challenge ke Kak Jovi katanya sesuatu. Oh, apa tuh? Challenge, oke. Apa tuh? Oke. Kak Jovi. Iya. Kak Jovi harus menjawab dengan sangat-sangat cepat. Kira-kira jawabannya seperti apa? Karena saya punya tantangan disorder. Yeay. Silakan. Ayo. Oke. I'm ready. Memilih mana yang paling cocok dalam hitungan detik paling cepat ya. Jangan kebanyakan mikir ya. Oke. Siap. Oke. Pilih mana? Jika Kak Jovi hanya boleh punya satu profesi, entrepreneur atau content creator? Entrepreneur dan content creator maksa. Ih, nggak bisa. Entrepreneur. My inner apa namanya? Aku kan introvert, bilangnya pengen jadi entrepreneur, tapi cinta juga jadi bingung deh udah entrepreneur deh. Oke, baik. Oke, baik. Pertanyaan kedua, oke. Pilih bisnisnya go internasional, tapi minim waktu untuk bersosialisasi, atau bisnis sekarang aja, tapi banyak waktunya untuk bersosialisasi. Aku go internasional tapi minim bersosialisasi karena masa muda aku sudah terlalu banyak bersosialisasi. Sekarang aku waktunya memikirkan masa depan. Jauh. Masa muda Anda seru banget kayaknya ya. Udah liar banget, udah dulu banget, udah capek. Jadi prioritasnya berganti ya. Udah ganti prioritasnya, bener. Oke. Yang ketiga nih, saya lagi ngeliatin layarnya nih dan latar belakangnya. Oke. Iya. Pertanyaan ketiga ini menyangkut dengan latar belakang itu. Bagaimana jika Mas Jovi untung banyak dari sebuah bisnis, memilih uangnya diputar kembali atau dibeliin tas? Dibeliin tas. Hey, Anda baru bilang inner Anda adalah entrepreneur. Bener, jangan dicontoh. My inner shopaholic tetap belanja terus hobinya. Aku hanya manusia yang bisa salah. Aku tidak mau berbohong. Makanya bener Kak Desi jeli banget loh matanya bisa ngelihat di belakangnya Kak Jovi banyak tas-tas ya. Aduh. Jiwa saya langsung menjerit-jerit. Oke, pertanyaan berikutnya Kak Jovi siap? Siap. Oke. Pilih mau ambil modal di bank atau pakai uang tabungan untuk berbisnis?
Aku lebih suka pakai uang tabungan karena nggak ada resikonya. Kalau mau, aku tuh paling suka bisnis pakai modal sendiri. Kenapa? Nggak dikasih ke orang lain atau nggak dikasih di orang lain. Karena kalau sukses itu sukses kita sendiri. Kalaupun jatuh kita yang tanggung sendiri. Kalau bank itu bisa melebatkan banyak pihak. Jadi kalau aku pribadi lebih baik aku pakai modal sendiri berapapun yang aku punya, tidak usah memaksakan. Gitu. Cakep. Baik. Kembali lagi yang tadi, mulai aja dulu, kemudian jika sudah berjalan mulai gede-gedein dikit-dikit, jangan Betul maksa. banget. Iya, betul kalau aku. Kalau aku pribadi kayak gitu. Kak Desi, kece baik. banget loh. Ini sayang sekali waktunya udah habis buat ngobrol sama Kak Jovi-nya. Nggak apa-apa ya Kak Desi ya, ntar ada kesempatan lagi deh bisa langsung ngobrol sama Kak Jovi ya. Oke. Kak Jovi, terima kasih banyak untuk waktunya telah berkenan ngobrol sama saya. Semoga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini terinspirasi sebagaimana saya terinspirasi oleh seorang Jovi Adiguna. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih banyak. Terima kasih kesempatannya. Jangan lupa nanti aku mau janjian cek kandungan ya. Oke, kalau gitu kita kembalikan dulu nih ya. Saya kembalikan ke Danar untuk melanjutkan acara, boleh ya? Oke. Boleh. Mas Danar, saya kembalikan acara ini kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih banyak Kak Desi. Aduh seru banget ya. Melihat obrolan bersama dengan Kak Desi, Jovi Adiguna, dan juga Mas Indra. Aku tuh selama di kelas public speaking si berkreasi, cuman ngeliat antusiasme Kak Desi menjadi seorang peserta. Tapi kali ini Kak Desi jadi hostnya, melit acara tersebut dan keren banget bisa menghadirkan sebuah benang merah dari obrolan tersebut. Terus juga inline walaupun berbeda bisnisnya, Jovi di bisnis F&B, Kak Desi berbisnis di bidang kesehatan, tapi bisa ditarik benang merahnya. Keren banget ya. Banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari obrolan bersama dengan Kak Desi, Jovi, dan juga Mas Indra. Saya jadi penasaran, kira-kira sesi selanjutnya akan seseru apa? Karena kalau tadi kan Jovi bilang mulai aja dulu, terus juga saya jadi penasaran banget. Jovi tanpa modal, pasif income-nya 50 juta. Zaman sekolah dulu. Aku zaman sekolah dulu kayaknya mikirnya cuma jajan-jajan doang, tapi Jovi udah bisnis loh. Keren ya. Kita akan langsung aja deh tanpa berpanjang lebar teman-teman semuanya akan masuk ke sesi yang kedua bersama dengan peserta kita yang kedua. Langsung saja, ini dia Kak Melani. Silakan Kak Melani. Halo semuanya. Hai Melani. Halo. Oke, sama saya di sini Melani dan juga sudah hadir nih Kak Jovi dan Kak Indra. Halo everybody. Gak perlu lama-lama lagi ya, aku minta izin sama Kak Indra. Aku mau curi ilmunya Kak Jovi nih. Boleh bagi-bagi ilmu, nggak miskin kita. Let's go. Keren. Oke, Kak Jovi. Kak Jovi itu kan udah terkenal nih. Dikenalnya influencer beauty, travel juga, fashion juga. Terus gak takut kalah pamor nih sama Patricia Go dengan dia yang udah branding F&B duluan nih. Oh, kebetulan malah sorry banget yang F&B duluan aku, tapi aku nggak pernah ngerasa temen aku itu kompetisi aku. Kita malahan aku senang sekali kalau teman-teman aku juga mulai berbisnis, mulai mikirin future-nya mereka, karena kita tidak pernah tahu the future of social media itu akan seperti apa, kerjaan sebagai content creator itu seperti apa. Dan menurut aku alangkah baiknya kalau memang Patricia Gao itu salah satu teman dekat aku, dan aku sangat senang sekali dia pun membuka salah satu bisnis yang aku punya di Kota Makassar. Ngelihat itu bisnisnya grow aja aku sangat senang juga. Jadi aku malahan nggak pernah nganggap kalau teman aku buka bisnis itu as a competitor atau kalah pamor. Tidak, let's grow together. Aku akan support kamu, kamu akan support aku, kayak gitu sih kalau aku. Oh, jadi gini Mel, emang benar sekarang itu masa untuk kolaborasi ya, bukan kompetisi lagi gitu. Jadi benar-benar justru kita rangkul tuh orang-orang yang ada di bisnis yang sama kita untuk bisa mengembangkan bisnis bareng-bareng gitu ya, Jov ya?
Exactly, itu yang aku Iya. lakukan sampai sekarang ke teman-teman aku. Kayak Pet ngeluarin donat, akan aku support juga. Pet pas awal aku mengeluarkan Street Boba dan Gildak, dia support aku. Kayak gitu sih teman-teman aku. Puji Tuhan lingkungan aku punnya seperti itu gitu. Iya. Wow, keren banget. Emang bener banget, Kak. Aku setuju sama Kak Jovi. Oke. Nah, Kak, kalau aku mau tanya nih, kalau soal pendapatan nih, Kak. Lebih besar influencer Waduh. atau entrepreneur? Mel, pertanyaan kamu juara. Ayo, aku juga penasaran. Juara. Of Jawab, course, to be Jovi. honest, entrepreneur. Aku pribadi harus menjawab entrepreneur karena entrepreneur ini yang bisnis yang aku lakukan itu dalam skala besar. Kalau dalam social media itu bukan aku bilang kecil, bukan tidak mensyukuri, tapi kadang seperti awal pandemik itu pekerjaan menurun sekitar 70% gitu. Bukan berarti makanan juga tidak menurun, tapi kalau makanan itu dan boba itu lebih pasti tiap bulannya instead of si kerjaan aku sebagai content creator. Makanya kenapa aku senang banget sebelum pandemi kejadian aku sudah punya passive income. Aku sudah ada rencana buat maksudnya sebelum pandemi itu aku sudah berencana mengeluarkan bisnis ini gitu kasarnya. Jadi aku sampai sekarang puji Tuhan mau kerjaan aku sebagai content creator sedikit aku lebih tenang. Kenapa? Karena aku masih tetap bisa membayar tanggung jawab aku dari passive income aku gitu. Gila ya pertanyaannya ya. Jadi makin semangat jadi entrepreneur ya. Tanyain jumlahnya berapa, Mel? Nominalnya tanya, Mel. Nominal. Itu maksudnya aku udah mau menjelasin nominalnya berapa ya, biar aku tuh semangat gitu jadi seorang entrepreneur. Bener. Tapi aku kasih tau ke kalian jadi seorang entrepreneur, be your own boss itu sangat teramat menyenangkan. Kamu yang bisa menentukan bisnis kamu dibawa kemana. Kamu bisa mau tahu mau arahnya ini kemana. Jadi sangat menyenangkan sekali. Kamu tidak diatur orang. Kamu bisa learning by doing. Oh, kalau aku melakukan ini kurang berhasil. Aku bisa melakukan ini berhasil. Kayak gitu loh. Kamu juga bakal banyak belajar along the way. Keren. Oke, jadi lebih fleksibel ya, Kak ya? Betul. Adaptif kalau kata Mas Indra. Oke, adaptif. Oke. Nah, Kak, ini kan produk yang Kakak jual ini kan lebih ke kekinian ya. Maksudnya juga udah menjamur banget nih di Indonesia gitu kan. Nah, terus kasih tahu aku dong uniqueness-nya nih. Apa sih keunggulan produknya yang Kak Jovi jual dibandingin sama brand-brand lain itu loh? Oke, tadi aku sebenarnya udah sempat cerita. Jadi kalau produk yang aku jual itu untuk Korean street snack Gildak sendiri, aku pengen makanan Korea itu lebih affordable, lebih murah. Jadi semua kalangan masyarakat, mulai yang dari gaji UMR sampai apapun itu bisa mencoba, nggak cuma nonton yang di sinetron doang. Jadi of course in terms of price, aku bisa bilang harga aku cukup murah. Lalu in terms of karena aku ngarahnya market aku milenial, of course dong anak-anak Gen Z milenial sekarang semuanya itu mereka suka tempat-tempat yang menyenangkan buat duduk, yang terlihat cantik, yang terlihat estetik buat dimasukin ke sosial media. That's what I do. Aku bikin tempat aku itu semenarik mungkin. Kalau untuk boba sendiri konsepnya kurang lebih sama. In terms of harganya sangat untuk boba itu biasa kalau yang di mall-mall itu harganya 40.000, 50.000, 60.000. Kalau yang aku tuh harganya 24.000. With the same ingredients yang mereka pakai. Let's say susunya memakai susu yang sama-sama premium, sama-sama yang let's say di brand ini pakai yang harganya 50 ribuan, aku juga pakai. Tapi harganya itu price point-nya lebih murah kayak gitu. Jadi kita tidak apa-apa mendapatkan profit yang sedikit, tapi kita ngambil dalam skala yang besar. Yes. Wah, keren banget. Jadi bisa menjangkau semuanya nih, kayak diambil. Bener ya. banget. Bener banget. Bener. Bagi-bagi ya, Kak. Tolong ya, ke sini ya. Oke, nah Kak Jovi sendiri nih, dalam melakukan pemantauan bisnis ini, secara langsung nggak terjun gitu, tahu semua di bidangnya, atau yang cuma bagian tertentu nih yang Kak Jovi pahami? Aku tahu semuanya, tapi aku tidak terjun semuanya. Aku tahu mulai dari penentuan harga, mulai dari pabrik, aku tahu, tapi sekarang karena kita skalanya sudah besar, dan aku punya partner Nikmat Group yang sangat luar biasa, dia sudah membantu banget untuk melakukan operasionalnya buat aku. Tapi bukan berarti aku tidak mengerti. Aku sangat mengerti karena seperti yang aku bilang, mentor aku yang mengajarkan aku. Karena aku pengen benar-benar terjun fully. Tapi ya karena aku masih membagi waktu sebagai content creator dan juga entrepreneur. Jadi kadang-kadang memang
ya kita harus tahu kapabilitas badan kita. Kita nggak bisa ngebelah dua ya kan, Bo? Jadinya ya gitu lah. Bela diri. Ya. Nah, Kak, kita tahu semuanya ini bahwa kita tuh sering banget kan, udah deket banget lah sama sosial media gitu kan. Nah, aku mau nanya nih, marketing tools-nya, promosi itu Kak Jovi gunain apa? Media sosialnya? Aku sekarang mempromosikan dari awal aku bisnis, which is tahun depan bisnis tanggal 11 ini bisnis yang makanan Korea aku sudah 1 tahun, dan yang bisnis street boba aku sudah mau jalan hampir 2 tahun, which is dalam mengingat ini lagi pandemi sangat luar biasa, dan aku cuma menggunakan tools Instagram aja. Aku benar-benar menggunakan tools Instagram, benar-benar menggunakan fitur story, semua fiturnya aku benar-benar manfaatin. Aku tidak menggunakan promote sama sekali, jadi kita benar-benar memanfaatkan social media. Mungkin sebagian dari kalian mikir kayak, oh Kak Jovi sih punya huge following, pasti ya udah enak nih, udah pasti. Belum tentu juga. Itu tuh how you tell a story as a brand. Gimana cara kamu, kayak tadi diceritain sama Mas Indra juga, oh iya gimana call to action, mengajak, menceritakan. Karena kalau kalian sadar sekarang, orang zaman dulu nih ya, kita beli parfum kan harus ke store, kita cium. Zaman sekarang di e-commerce ada orang jualan parfum baru 5 menit belum nyium tapi udah bisa sold out. Itu gimana bisa terjadi? Itu dari cara mereka menceritakan brand mereka di sosial media. Parfumnya itu apa? Jadi orang itu bisa berimajinasi, karena sekarang menurut aku zaman kita sudah sangat berubah sekali. Dulu apa-apa kita beli harus ke store. Kalau sekarang semua dianterin ke pintu. Gitu dong. Jadi kitanya harus lebih adaptasi. Jadi kitanya lebih berpikir nih, kalau orang tidak bisa nyentuh produk aku, apa nih yang harus kita lakukan? Kita ceritakan apa nih di Instagram? Kayak gitu sih. Kalau aku biasa lakukan itu seperti itu. Aku menceritakan sesuatu, tell a story, biar orang itu bisa relate. Oh kayak gini ya. Aduh jadi kebayang rasanya ya. Karena mereka bisa lakukan ini, imajinasi sekarang. Karena mereka tidak bisa menyentuh langsung gitu. Oke, keren banget. Berarti kalau di sini adalah pakai tekniknya storytelling ya buat branding. Betul. Bener nggak sih, Kak? Ya kan? Bener. Oke banget nih. Aku juga apa ya, nanti storytelling aku sambelnya enak kali ya. Gitu. Iya. Kak, kakak ini kalau misalnya, kan tadi pakai Instagram nih, Kak. Nggak pakai TikTok nih. Aku kalau sekarang pas sudah jalan, sosial media untuk street boba dan gildaknya itu ngeluarin konten. Tapi kalau untuk dari akunya, karena aku kan face off-nya selain itu bisnis aku, tapi aku adalah mukanya. Kalau aku pribadi, aku tidak melakukan promosi melalui TikTok karena aku masih berusaha nih. Aku juga lagi mau shifting. Aku belum menemukan caranya gimana nih. Gue bikin apa nih? Aku pun lagi berusaha shifting mengikuti tren kalau untuk ke TikTok sendiri. Tapi aku sampai sekarang belum menemukan aku di TikTok bikin apa nih gitu loh. Nah itu nih yang aku sekarang lagi beradaptasi untuk ngikutin zamannya anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang TikTok, aku punya akun TikTok, tapi aku belum nemuin konten yang kayak udah pakem di YouTube aku, di Instagram. Kalau kalian lihat aku di Instagram, kalian pasti udah tahu, ini si Jovi. Nah, aku di TikTok itu aku belum menemukan si nyamannya itu tuh. Gitu. Doakan saja aku segera menemukan konten biar itu menambah lagi platform baru ke depannya buat aku. Nari. Siap, ditunggu. Biar makin kekinian lagi, Kak. Biar makin banyak yang dijangkau. Oke. Nah, kakak tuh sebagai influencer enak banget kan nih, udah punya followernya banyak. Ada nggak sih strategi khusus untuk kita yang baru mulai? Here's sedikit cerita. Here's the thing. Aku berteman mulai dari selebriti sampai orang yang punya huge following. Huge following itu tidak berarti apa-apa. Aku punya teman yang followersnya milianan. Dia mengeluarkan sesuatu yang laku cuma ada ke 15 biji. Jadi itu tidak menjamin apa-apa. Itu tuh kamu harus, yang seperti aku bilang tadi, you tell a story. You know your own brand. Kayak for example, gini aja deh. Rada mungkin kalau tiba-tiba aku jualan otomotif kan kayak nggak nyambung tuh. Jadi story-nya tuh nggak relate. Bener nggak sih? Iya, bener. Nah itu loh yang kamu tuh harus cari identity brand kamu untuk biar in order buat itu nyampe ke orang gitu. Nah ini kan Mel, kamu kan cakep banget loh, yang dijual tuh adalah sambal. Terus sambalnya ini jenisnya apa aja Mel? Ceritain Mel, misalnya apa aja nih sambal yang kamu jual? Ada sambal rawa, sambal kecombrang, sambal bawang, lapar, lapar tuh.
Kamu baru endol nyebutin, ya. kamu baru nyebutin sambal-sambalnya aja. Kami berdua di sini ya nggak sih Jof langsung, duh Parah. kebayang. Nah begitu Aku kamu belum bisa buka. ceritakan, kamu ceritain tuh betapa nikmatnya sambal itu. Misalnya nih ya tadi masalah si sambal kecombrang. Sambal kecombrang itu kita semua udah kebayang sih rasanya enak banget. Tapi kan di balik si kecombrang itu ceritanya tuh juga luar biasa kan. Untuk ngedapetinnya pasti susah. Kamu dapetin Bener kecombrangnya gimana tuh Kak? Dapetin kecombrangnya saya berkoneksi dengan tukang sayur loh, jangan salah. Jadi dari konteks saya ini menjangkau juga sih tukang sayur yang khusus jualan itu. That's a story ya nggak sih Jof? Bener banget, that's a story. Terus dari situ cara kamu nge-present story-nya, cara kamu menampilkan nanti makannya. Let's say as simple orang-orang suka ASMR. Bikin ASMR lagi ngulek saat lagi dimasukin ke mulut itu menurut aku it's a story. It's a story. Percaya nggak sih mulut aku tuh berair loh barusan baru dengerin Jovi menjelaskan. Sama banget. Langsung pengen beli deh jadinya. Aku Gitu lagi loh, cari Kak. cemilan apa nih di belakang. Gitu, biar ganjel. Enggak Kak, itu nasi sama nasi panas aja udah enak banget ya. Iya bener. Kak, kalau mau ngejalanin bisnis yang sekarang ini nih, Kakak kan udah berhasil ya untuk di bisnisnya F&B ini. Apa mesti jadi influencer dulu ya Kak? Atau collab dengan influencer gitu? No, sebenarnya mungkin kamu collab dari berbagai dengan let's say seorang influencer itu bisa jadi nilai poin plus, tapi itu bukan keharusan. Banyak sekali dari orang yang nggak punya huge following karena dia bisa tell a story dari masalah brandingnya bagus, dia menjadi punya huge following sendiri. Jadi nggak semua bisnis itu mungkin untuk berbagai orang dengan with the right branding akan jatuhnya bisnis itu berhasil, following-nya akan membeli. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku tiba-tiba jualan ban mobil ya orang nggak akan beli karena itu bukan forte-nya aku, ngerti kan? Jadi benar-benar kamu harus cari yang semua yang sesuai, yang relate. Misalnya kamu mau sambal, mau collab sama orang, ya collab-nya jangan yang sama yang otomotif, carinya sama yang makan atau yang memang kamu tahu kamu suka makan, kayak gitu loh. Jadi banyak faktor yang harus kamu lihat untuk mendukung bisnis kamu tersebut, gitu. Oke, nah sekarang nih, Kak Indra. Iya. Mau tanya dong. Boleh dong, Mel. Bagaimana Gimana, sih Mel? setelah promosi dengan endorse? Endorse. Jadi aku mau tanya nih, bagaimana setelah endorse influencer di sosial media nih supaya netizen nih tertarik buat beli. Oke. Supaya kita mungkin bisa tahu strateginya, kita harus tahu juga kenapa sih kok akhirnya ada endorsement ini. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada istilah bandwagon effect, ya. Kita tuh sebagai manusia, kita tuh seneng ikut dengan orang yang kita percaya, ya kan? True. Nah, benar. Jadi ini saya baca di artikel di Forbes yang menyebutkan bahwa emang pengaruh orang, terutama orang terdekat, itu luar biasa loh ke decision kita ketika mengambil keputusan seperti misalnya memilih produk, ya kan? Itulah kenapa kok akhirnya influencer ini kok bisa ya promosiin satu barang kalau relatable tentunya sama dia. Karena itu tadi kuncinya adalah kita harus pilih influencer yang memang bisa bikin followersnya tuh ngerasa kayak ngelihat temennya dia, ngerasa kayak ketemu sama keluarganya. Itulah kenapa cara relatable seperti yang tadi Jovi bilangin itu yang paling bekerja. Kalau kita jualnya nih kayak misalnya kamu bikinnya sambal gitu kan, dibikinnya dengan sangat cantik, kemudian ini influencernya dipilih adalah influencer yang kelasnya A+++ gitu ya, mungkin nantinya tidak akan tepat sasaran. Tapi kalau beneran misalnya nih si Ences Nabati gitu yang di endorse, itu udah pas banget karena kita tahu ketika dia makan sambil ngenah pisan, sambil keringetan. Kita ngelihat dia makan aja langsung kayak, aduh gue juga lapar, gue pengen beli deh. Gitu loh, karena merasa ada kedekatan dengan dia. Dan relatability tadi. Makanya ketika orang ngomong bahwa endorse tuh ngaruh apa enggak sih? Tergantung. Kita pilih siapa nih untuk menjadi corong buat produk kita. Karena ya nggak mungkin dong kalau kita pilihnya orang yang nggak tepat, terus followersnya akan ngikutin. Enggak, karena tadi itu. Percuma ngendorse saya misalnya ya. Tapi endorse-nya popok bayi. Aduh. Betul. Exactly. Bener banget. Setuju. Salah banget gitu. Bener, makanya ini karena tadinya kenapa sih akhirnya kok ada istilah influencer.
Di situ ada influence alias mempengaruhi. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk ngikutin dia. Bandwagon efek tadi itu loh. Beli sesuatu produk karena ya itu tadi, gue percaya nih sama orang ini, dia suka, berarti kayaknya gue juga bakal suka gitu loh. Jadi cari kesamaan antara calon pembeli kita dengan orang yang kita endorse. Gitu ya nggak sih? Betul banget. Bener banget, itu 100% yang aku omongin. Aku tuh sekarang banyak sekali aku suka mendengar, aku tambahin sedikit ya Mas. Boleh. Jadi aku suka mendengar kayak para brand-brand ngomong, aku pakai si influencer ini nggak ngefek. Pakai ini. Dan kalau kamu pakai influencer itu nggak selalu convert ke sale. Kamu anggap influencer atau content creator itu as a media. Biar brand kamu itu dikenal sama orang dulu nih, ada at the back of your mind. Dulu kalau kamu pasang media di koran gitu harganya berapa? Sekarang nih zaman sudah berubah nih. Udah ada lagi orang-orang yang bisa kamu pergunakan sebagai media. Nah begitulah. Menurut aku kalau orang yang sudah mengerti bisnis, mereka tahu bahwa menggunakan content creator, influencer, apapun itu, artis, itu nggak selalu harus convert ke sales. Tapi tujuan awalnya adalah mengenalkan brand kita ke halayak luas. Gitulah tujuan awalnya. Brand awareness-nya. Brand awareness, betul. Dan ini ya balik ke majalah Forbes tadi ya, artikelnya bilang bahwa 80% orang itu biasanya beli barang itu karena ikut saran keluarga atau teman. Ya, jadi sekarang ini banyak banget produk yang juga mulai melirik tuh micro influencer, mereka yang memang mungkin followersnya tidak banyak, tapi itu adalah teman-teman dekat mereka semua gitu. Kayak saya misalnya. Aku kan followers jutaan, tapi itu kan bukan orang yang deket sama aku gitu ya. Mungkin mereka karena suka ngeliat gue di TV gitu loh, Job. Ya kan? Bener. Itu dia sih, bahwa kalau ditanya efektif apa enggak, ya tergantung strateginya gitu, Mel. Semoga terjawab. Tapi sekarang, ini saatnya buat kasih challenge lagi nih. Coba Mel, kasih challenge apa Kak Jovi? Nah, Kak Jovi, terima kasih banget nih udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Keren banget. Sama Kak Indra juga yang paling kece. Anytime. Oke. Nah, tadi kan Kak Desi udah ngasih this or that nih. Sekarang aku mau kasih truth order. Aduh. Oke, let's go. Oke, siap ya. Hajar. Aku dong, Mas Indra enggak. Aku penonton. Khusus Kak Jovi. Oke, pilih jujur atau pilih melakukan sesuatu. Aku jujur aja. Oke, mau jujur aja ya. Oke, jawab jujur nih. Apa sih bagian dari bisnis yang paling berat menurut Kak Jovi? Berhadapan dengan netizen itu salah satu yang terberat sih. Menurut aku. Benar. Pokoknya selalu salah di mata mereka kadang-kadang. Iya. Karena aku kasih contoh sedikit. Boleh, silakan. Aku kasih contoh sedikit gini. Kalau namanya foto makanan itu, of course kita foto makanan untuk terlihat lebih menarik dong. Dan makannya dibikin secantik mungkin. Nanti tiba-tiba ada yang marah-marah di sosial media aku, kok nggak sesuai foto? Aku cuma mau ngomong apa, kita sebagai customer service dan aku hanya bisa tersenyum. Dalam hati, coba cari makanan yang fast food yang benar-benar persis sama gitu. Kadang-kadang suka, di luar batas nalar aku, tapi aku hanya bisa tersenyum. Karena kita menjual jasa, jadi kita hanya bisa tersenyum dan meminta maaf. Kita salah begitu kalau menurut aku. Jempol netizen, Mel. Jempol netizen itu sepedas sambal buatan kamu, you know. Betul. Oke, selanjutnya nih. Mau truth order nih. Truth lagi deh, kita main jujur aja. Oke, masih mau jujur ya, baiklah. Jujur. Jenis bisnis dengan industri apa yang paling Kak Jovi takutin atau Kak Jovi hindarin? Industrinya apa ya? Cakep deh. Otomotif. Nggak relate. Aku ganti ban aja nggak bisa. Kalau mobil udah mogok nggak tahu apa-apa sama sekali. Jadi udah rempong. Nggak mungkin. Itu udah bener-bener sama sekali nggak mungkin aku masukin. Oke, berarti otomotif ya. Baiklah, selanjutnya nih. Yakin masih mau jujur nih? Ya jujur terus deh, aku jujur emang pertanyaan makin lama makin susah ya. Aku anaknya jujur banget kok. Oke, makanya makin jujur makin dalam di kulit-kulitnya ya. Oke, nih.
Pernah mengalami kerugian nggak? Pasti, kalau pastinya ada. Berapa kerugiannya? Aku mau tahu. Wow, aku Jawab pernah jujur. selalu jujur. Zaman dulu aku ditipu sahabat, kerugiannya itu ratusan juta saat aku yang jualan sepatu itu. Ditipu sahabat sendiri, duitnya dibawa kabur. Ya. Wow. Ratusan Gila juta, kan? Job. Ratusan juta. Pada saat itu kayak berapa ratus juta lah, dari ada 2 atau 3 orang yang melakukan itu sama aku. Jadi mereka saat bisnis aku growing, ini mereka itu jadi reseller aku dan tiba-tiba duitnya dibawa kabrak, Bo. Aduh, kabrak Dibawa ya. kabrak. Hilma Lalu ya, of course, tiba-tiba hilang. dalam produk makanan itu kita pernah dalam sekali waktu itu kalau nggak salah corn dog itu gagal produksi. Gagal produksi satu batch berapa banyak sekali, aku lupa nominalnya berapa, tapi itu banyak sekali. Jadi gagal total gitu. Jadi dalam bisnis itu risk pasti bakal ada, tapi kamu bisa learning by doing. Nanti kamu pun pasti bisa ngadepinnya dengan jalan keluar sendiri. Semuanya gampang, semua bisa harus gitu taruh di otak. Cakep. Yuk bisa mindset. yuk. Yuk, Bisa yuk gitu. Oke, bener masih mau jujur lagi? Masih, aku anaknya jujur banget. Pak, bener nih nggak modern aja. Nggak mau. Dipaksa sama email Nanti aku disuruh berdiri, aku lagi pakai boxer. Aku tahu banget kalian jahat. Enggak loh. Baik, karena belum tahu. Ah, ya udah deh, sekali der. Oke. Apa Sekali dernya? bener ya. Oke. Silahkan kakak peragakan menjelaskan produk bisnis kepada orang yang keras kepala, yang susah banget. Akhirnya sampai dia mau beli tuh barang. Gimana cara ngebujuknya? Jadi produknya apa nih? Silahkan. Apa? Boleh. Oke, let's say apa aja? Earphone misalnya. Jangan kalau earphone gampang. Lo harus jual. Dong? Oh ya udah. Lo harus jual ke gue ban mobil. Kok yang gue nggak mau jual lo suruh gue jual? Ya makanya kan juga challenge. Mas Indra tahu gak sih? Mas Indra tahu gak sih? Dulu aku tuh pernah ban mobil aku meletus di jalan. Aku nggak ada ban serep. Can you imagine how I feel? Aku di pinggir tol, cuman dada ke pinggir jalan, mas tolongin saya. Berapa orang berhenti, bannya nggak pas. Mas Indra bayangin kalau Mas Indra nggak beli ban ini sekarang, kalau kejadian di Mas Indra gitu di depannya gimana nggak tahu kan? Can you imagine how I feel? Aku langsung beli. Oh my God, Jovi, you are so good. Ya ampun, ini anak keren banget sih. Kayaknya aku mau cabut ya. Aku mau masuk bisnis otomotif sekarang. Thank you. Gila, storytelling lu tuh keren banget, Jov. Tadi gue pikir lu lagi curhat biasa, makanya gue. Tapi itu based on true story loh. Itu based on true story loh. Beneran. Aduh, you're awesome, keren banget, sumpah. Udah, challenge-nya terpenuhi tuh, Kak. Gue langsung beli ban serepnya yang gue juga nggak tahu cara pasangnya. Iya, sama juga. Oke, Mel, apa lagi nih, Mel? Satu lagi yang terakhir kali ya, Mel. Satu lagi ya, mau jujur apa? Dikerjain. Jujur lagi aja deh. Jujur lagi aja ya, oke. Jujur lagi. Jujur ya, dari penghasilan bisnis yang kakak dapat nih, barang apa yang paling mahal Kak Jovi beli? Coba. Jam. Hah? Beli jam apa, Bu? Berapa harganya? Enggak ada, cuman pertanyaannya kan apa, bukan berapa. Ini kan lanjutan. Berapa harganya? Kan jujur, Li. Enggak ada. Jujur kan udah jujur, Li. Jamnya pokoknya. Jam ya? Jam, harga. Karena saat aku kayak gini, kebetulan teman-teman aku banyak yang suka jam. Jam itu adalah merupakan sarana investasi juga bagi orang yang mengerti. Jangan sampai dibodoh-bodohi. Jadi aku sudah mulai mengkoleksi jam untuk masa depan lagi, mikirnya bukan buat gaya-gaya aja. Bukan gaya-gaya aja. Saya of course nikmatin hasil kerja keras, tapi udah ada jangka panjangnya gitu. Keren banget. Oke, aduh, Mel sayang banget waktu kita udah habis nih, Mel, ngobrol sama Kak Jovinya. Lagi seru. Seru banget. Lanjut. Oke deh. Oke, terima kasih buat keseruannya Kak Jovi dan Kak Indra. Semoga apa yang jadi obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman juga dan pastinya semakin maju dan semangat dalam berbisnisnya nih.
Oke, dan sekarang Thank saya you mau so kembalikan ini kepada Kak Dadar, silakan. Yeay, Melanie, thank you so much. Luar biasa ya teman-teman ya, di kelas Masterclass Berkreasi ini bersama dengan Jovi Adiguna, kita banyak sekali belajar, bahkan tadi Jovi berhasil untuk melakukan satu tantangan, walaupun dia kayaknya, aduh aku tidak mau otomotif, tiba-tiba dia bisa menjual satu ban ke seorang Indra Herlambang yang awalnya tuh berpikir ini tuh kayaknya kenapa sih bercerita dan lain-lainnya, ternyata lagi jualan. Dan aku sebagai penontonnya kayak, wow, Jovi storytellingnya keren sekali. Kita kasih tepuk tangan virtual dong teman-teman semuanya untuk Masterclass Berkreasi Rahasia Bisnis Laris Manis bersama dengan Jovi Adiguna. Kalau begitu, izinkan saya sekarang ini untuk kembali mengundang speakers kita. Ada Kak Desi, Kak Melanie, Jovi Adiguna, dan juga Mas Indra Herlambang. Sudah hadir semuanya dalam satu frame. Happy ya, aku tuh sebagai penonton tadi banyak banget belajarnya. Aku pingin nanya-nanya dulu sama Kak Desi sama Kak Melanie. Kak Desi dulu deh, gimana Kak Desi perasaannya Kak? Seneng banget. Terpilih dari 4.000. Salah satu dari 10 orang 4.000 itu luar biasa, dan saya benar-benar berusaha untuk menjadikan kesempatan ini sangat berharga yang tidak akan saya lepaskan. Jadi saya senang sekali atas ilmunya, luar biasa kesempatannya. Terima kasih Compassion. Luar biasa. Ini mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa didapatkan ya dalam Masterclass Berkreasi ini ya Kak Desi ya. Betul, kalau boleh saya conclusion sedikit boleh Mas Danar? Boleh, silakan Kak. Saya dari tadi dengerin Jovi sama Mas Indra, saya punya benang merah yang bisa dipakai untuk semua teman-teman yang mendengar. Apalagi tuh Kak Apa Desi? tuh? Apa tuh? Pertama, jangan mikirin apa-apa. Jangan mikirin resiko kalau mau berbisnis, jangan mikirin resiko, jangan mikirin modalnya ada atau enggak. Kemudian resiko bagaimana, ya. Mulai aja dulu kata Jovi. Ketika sudah dimulai, mau minuman, mau makanan, mau otomotif, ketika dia sudah berjalan baru kita memikirkan untuk membesarkan usaha. Terima kasih ilmunya Mas Jovi sama Mas Indra. Keren. Mulai aja dulu, intinya gitu ya. Kak Desi, semoga ini bermanfaat sekali untuk Kak Desi ya. Ini kita selanjutnya pingin nanya ke Kak Melanie. Gimana Kak Melanie? Gimana perasaannya hadir di Masterclass Berkreasi bareng sama Jovi Adiguna kali ini? Senang banget. Berasa energinya loh, senengnya Kak Melanie loh. Ini flowing pertanyaannya pun juga ngalir banget ya Mas Indra ya? Bener, setuju banget. Aduh, ini kalau dari jadi fasilitator tuh bangga banget loh, Jov. Yes. Sedikit ilustrasi aja ya, Jov ya. Ini kan teman-teman yang memang udah ikutan kelas public speaking kita kan. Bahkan Kak Desi ini udah beberapa kali ikut gitu sebelumnya. Dan perkembangan mereka sampai bisa kayak sekarang gini. Aduh, saya siap-siap digantiin deh ya jadi presenter. Udah jago ya nggak sih, Jov? Ya udah kan? jago banget, ngomongnya enak. Dia tadi ngobrolnya kayak flow. Nyaman, udah aku bilang kayak sahabatan udah lama lagi rumpi di coffee shop. Sahabatan udah lama lagi ngerumpi di coffee shop gitu ya. Tapi ini kalau dari Melanie sendiri, apa hal yang dari sesi yang tadi diobrolin bareng sama Jovi sama Mas Indra yang paling nempel di Melanie itu apa? Yang paling nempel adalah storytelling. Jadi kita akan bercerita, ya itu pasti based on true story sih sebaiknya. Jadi karena apa yang kita alamin, supaya orang lain juga bisa ikut merasakan dan tertarik gitu. Luar biasa. Ini aku jadi pingin nanya sama Jovi-nya sendiri nih. Jovi. Boleh nih. Dari waktu yang sangat padat kamu meluangkan untuk bisa hadir di sini tuh luar biasa sekali. Kalau dari kamu nih, apa yang bisa kamu sampaikan? Mungkin sebagai closing statement dari kamu deh untuk teman-teman semuanya, untuk Kak Desi, Kak Melanie, atau untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini. Oke, buat siapapun yang nonton ini, semoga dari tadi celotehan kita yang lagi ngobrol di coffee shop bisa ngena dan bikin kalian lebih semangat lagi untuk berkreasi, untuk maju, untuk create something.
jangan malu untuk melakukan apapun. Pokoknya terus semangat, kita tunggu karya kamu. Kita tunggu karya kamu. Tuh teman-teman, ditunggu karyanya. Mungkin bisa sambil tadi yang udah dicatat gitu ya, ilmu yang disampaikan oleh Jovi bisa diaplikasikan untuk bisnisnya teman-teman di kemudian hari. Mas Indra, is there something that you wanna add dari keseruan kita kali ini, Mas? Nggak lain nggak bukan, cuma rasa bangga aja ngelihat ngelihat Mel sama Desi kece banget. Sama satu lagi si Jov. Ya, Bener-bener Mas. deh. Kamu tuh sosok yang inspiratif banget karena salah satunya ya menurut aku juga adalah kamu berani untuk jadi diri sendiri, ya kan? Oh, thank Dan you. satu lagi, berani untuk keluar dari zona nyaman. Sesuatu yang sangat sulit loh untuk banyak orang. Plus lagi, adaptif sekali dengan perubahan. Jadi semoga teman-teman semua juga bisa mendapatkan inspirasi dari hal tersebut. Ya, kita ini di kehidupan ini nggak selalu baik-baik aja loh. Tadi kalau Kak Desi Betul. bilang, iya mulai aja dulu nggak usah pikirin resiko. Sebenarnya di awal juga kita harus ada calculated risk, ya kan? Kita pada saat berbisnis Betul. tentunya harus ada. Tapi ketika sesuatu terjadi pada sesuatu yang sudah kita bangun dari awal, nantinya ini kita harus cepat adaptasi. Dan apa sih yang bikin kita bisa terus maju? Jovi tadi bilang, passion guys. Ya dong. Betul. Kalau kita ngerjain sesuatu yang kita suka, itu yang akan jadi bahan bakar kita. Jadi kita nggak akan pernah kelelahan untuk terus mencoba meraih keberhasilan. Gitu. Baik, Teman-teman. kalau begitu. Betul. Siap. Aduh, kece banget deh Jov. Thank you so much ya Jov ya. Thank you so much. Thanks for having me. Iya, itu loh yang sebenarnya bikin kita happy banget. Jovi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Masterclass Berkreasi, rahasia bisnis laris manis, dan yang pasti sudah dicuri ya ilmu-ilmunya dari Jovi. Jadi curi. Jadi Jovi, curi. thank you so much untuk waktunya. Kak Desi pun juga terima kasih banyak. Kak Melani pun juga terima kasih banyak. Kita mudah-mudahan bisa bertemu secara tatap muka di lain waktu ya. Amin, Iya. amin. Amin. Siap kalau begitu. Have a great day you guys. Bye-bye. Stay safe semuanya. Stay safe. Mas Indra, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Oke, teman-teman semua, sudah selesai sesi Masterclass Berkreasi Rahasia Bisnis Laris Manis bersama Jovi Adiguna. Banyak hal-hal yang bisa kita capture dari obrolan bersama dengan Jovi, mulai dari Kak Desi, mulai dari Kak Melani. Banyak hal-hal yang ternyata saya pribadi sebagai yang menyaksikan tayangan ini, oh ternyata seperti itu ya, oh ternyata harus begini dan harus begitu ya. Tapi ini kalau disambungkan dengan ilmu komunikasi, kira-kira dilihatnya tuh dari poin-poin mana aja ya. Izinkan saya untuk kembali mengundang Mas Indra Herlambang untuk bergabung bersama dengan saya kali ini. Mas Indra. Iya, gimana Danar? Banyak banget ya poin-poin yang saya terutama gitu yang menyaksikan tayang ini, banyak pelajaran yang bisa diambil. Kalau dari Mas Indra sendiri nih, relating to communication, kira-kira apa sih Mas yang bisa disampaikan, bisa dielaborasi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini? Kembali ke cerita kita tadi di awal nih, Danar. Yes. Ketika ada penjual sekoteng ingin bilang sama para calon pelanggannya, hey, aku jualan sekoteng nih enak, ya, anget dan lain-lain. Yang dilakukan apa? Ting 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 ting, ya kan? Betul. Nah, sekarang teman-teman dengan bisnis yang ada punya, jangan lupa untuk selalu manfaatkan semua hal nih untuk mengkomunikasikan tentang produk kita, termasuk sosial media, ya kan? Dan bicara kalau sosial media, iyalah Jovi, udah banyak followersnya. Hey, Jovi memulai dengan 0 followers loh. Semua orang memulai dengan 0 followers. Betul. Akhirnya bisa mengembangkan dirinya, personal brandnya kuat banget, kemudian jadi sosok yang punya influence tadi, itu kan juga lewat proses. Dan teman-teman bisa mencapai titik itu kalau udah mulai, ya. Dan satu hal lagi, kalau teman-teman udah memulai untuk menggunakan sosial media sebagai sarana komunikasi tentang produk dan juga bisnis, jangan lupa juga nih bahwa kita harus punya kemampuan storytelling yang baik. Storytelling itu apa sih? Satu sebenarnya yang ingin dicoel. Wow, ingin dicolek dari storytelling itu adalah ini nih guys, perasaan. Jadi yang tadi Jovi bilang juga tuh bahwa sekarang kok perfume bisa ya jualan tanpa kita hirup aromanya. Tapi bisa digambarkan bahwa aduh kalau menghirup aroma parfum ini kita dibawa ke keindahan kota Paris. Kayak gitu aja kita langsung,
betul. Ngebayang, ya kan? Betul. Dan ini cara yang bisa kita lakukan dengan tentunya strategi yang tepat ya, untuk bisa membuat bisnis kita ini semakin berkembang lagi. Betul. Dan satu lagi nih teman-teman, ketika nantinya memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk jualan, ingat bahwa kita jangan hanya jualan aja gitu loh. Kadang-kadang kan kita isinya promo ini, dapatkan ini, dapatkan ini, dapatkan ini. Jangan Kak, karena kita harus mengembangkan akun jualan kita tadi kan. Yes. Salah satunya adalah dengan cara memberikan value. Jadi kita kasih tuh selain info tentang produk, mungkin juga penawaran-penawaran dan lain-lain, kita kasih value dong kepada followers kita. Yes. Misalnya edukasi tentang usaha kita tadi. Misalnya katakanlah Bidan Desi, ya akan sangat caem banget, kece banget kalau di akun sosial medianya menceritakan banyak hal tentang bagaimana menghadapi proses kehamilan, ya kan? Informasi-informasi yang berguna. Betul. Dan kemudian juga mungkin banyak deh edukasi misalnya, video-video tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibu dan anak, hal-hal seperti itu loh Danar. Betul. Jadi kita tuh mindset kita ketika membuat konten-konten di sosial media itu bukan hanya jualan tapi memberikan value. Ada itu yang nantinya edukasinya membuat ya. itu kayaknya. Jadi kita harus lebih kreatif lagi tuh seputar hal tersebut. Oke, baiklah. Tadi pun juga ada obrolan-obrolan tentang call to action dengan bisa disampaikan untuk mengajak teman-teman mampir ke tempat kita dan melihat atau mungkin akhirnya akan membeli produk yang kita berikan. Ih, luar biasa nih Mas Indra. Kalau misalnya mau ikutan belajar sama Mas Indra dan Compassion tuh gimana sih caranya, Mas? Udah follow aja dulu Instagram kita. Berkreasi juga jangan lupa di follow karena banyak banget kelas-kelas yang seru-seru ya. Jadi silakan teman-teman bisa lihat di situ karena informasinya pasti akan kami sampaikan di sana. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk our facilitator, Mas Indra Herlambang. Mas Indra, thank you so much untuk waktunya ya. Sudah hadir di kesempatan kali ini menemani Kak Desi, Kak Melani, udah berbagi ilmu juga di tayangan ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, Mas Indra, oke? Bye. Bye, Mas. Luar biasa teman-teman ya, happy banget deh. Udah bisa menghadirkan sebuah tayangan untuk kita semuanya. Dan di tayangan kali ini pun juga banyak ilmu-ilmu yang semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman yang menyaksikan tayangan kali ini. Tidak berasa kita sudah ada di penghujung acara. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan tayangan-tayangan selanjutnya di Masterclass Siberkreasi. Karena kita masih punya tayangan mengenai rahasia mahasiswa juara bersama Dava Wardana, rahasia keluarga komunikatif bersama Najla Bishir, rahasia karir meroket bersama Paulina Pungki, dan rahasia andal memandu acara bersama dengan Patricia Go. Dan tentunya tayangan tersebut bisa teman-teman saksikan di YouTube Siberkreasi. Seperti yang disampaikan Mas Indra tadi, jangan lupa teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih apapun itu mengenai siberkreasi, mengenai Compassion melalui Instagram @kemenkominfo, @siberkreasi, dan juga @compassion.id. Kalau begitu, saya Danar Gumilang pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu untuk semuanya. Dan salam literasi digital. Bye-bye!